Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait pengembangan e-commerce order shop berbasis website. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Nugraha dengan NIM 15210016. Nama saya Federico Anggito Riseno dengan NIM 14210026. Perkenalkan, nama saya Vito Mardianto dengan NIM 15210096. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo Wibowo dengan NIM 15210099. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadri Fatila dengan NIM 152108. Baik, pertama-tama latar belakang yang membuat proyek kita kali ini. Dengan berkembangnya teknologi internet dan perangkat lunak, perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di seluruh dunia. Salah satu segmen utama dalam e-commerce adalah penjualan pakaian secara online. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet dan minat masyarakat terhadap belanja online, permintaan akan platform e-commerce untuk menjual baju juga semakin meningkat. Di era digital ini, konsumen cenderung mencari kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja. Melalui platform e-commerce, mereka dapat menjelajahi berbagai produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian hanya dengan beberapa klik atau sentuhan layar. Dalam konteks ini, penjualan baju berbasis web menjadi sangat relevan dan penting. Para pelaku usaha industri fashion ini, oleh karena itu, proposal proyek ini perangkat lunak yang untuk mengembangkan sistem penjualan baju berbasis web menjadi relevan dalam kebutuhan pasar yang terus berkembang dan meningkatkan daya saing bisnis dalam industri e-commerce. Ada juga manfaat dan tujuan. Untuk tujuannya meningkatkan pengalaman pengguna. Itu tujuannya yang utama dari proyek ini adalah meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja online melalui pengembangan sistem yang responsif, interaktif, dan juga mudah digunakan. Yang kedua, optimasi sistem inventaris. Untuk mengoptimalkan manajemen inventaris dengan mengimplementasikan sistem yang efisien dan terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan transaksi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan transaksi online sehingga dapat melindungi data pribadi pengguna dan transaksi pembayaran dari serangan cyber. Yang keempat, implementasi fungsionalitas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan seperti menyediakan rekomendasi produk yang relevan dan menyesuaikan tampilan situs sesuai preferensi pengguna. Selanjutnya ada manfaat peningkatan kepuasan pelanggan dengan meningkatnya pengalaman pengguna dan tersedianya personalisasi yang lebih baik yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, efisiensi operasional. Implementasi sistem yang efisien dalam manajemen inventaris dan transaksi dapat mengurangi beban kerja, waktu, dan biaya yang diperlukan dalam operasional sehari-hari. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan. Dengan meningkatnya sistem dan keamanan diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan pelanggan terhadap platform e-commerce. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Dengan meningkatnya pengalaman pengguna, efisiensi operasional dan kepercayaan pelanggan diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan bagi pemilik bisnis melalui peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggal mulai dan selesai, anggaran, dan tim proyek. Proyek ini dijadwalkan untuk dimulai pada bulan April tahun 2024 dan diharapkan selesai pada bulan Juli 2024. Untuk anggaran, estimasi biaya proyek ini adalah 40.500.000. Perkiraan anggaran ini akan mencakup gaji tim proyek, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan, biaya pemasaran, dan pengeluaran lainnya. Rincian anggaran akan disesuaikan lebih lanjut seiring berjalannya proyek.
Untuk tim proyek ada manajer proyek, pengembangan web, desain UI UX, spesialis database, pengembangan konten, tim pendukung pelanggan, manajer logistik, dan manajer keuangan. Ini adalah tampilan use case diagram. Untuk sisi admin dapat mengelola pelanggan, mengelola order, dan mengelola produk. Dan pada sisi pelanggan dapat melihat produk, mencari produk, register, login, memasukkan keranjang, checkout, pembayaran, dan history order. Selanjutnya adalah tampilan dari diagram activity diagram. Yang pertama dari start menuju ke pelanggan melihat produk, selanjutnya ke website menampilkan semua produk, selanjutnya memilih produk, menampilkan produk, dan ke pelanggan checkout, processing, menerima info checkout, produk ready, pembayaran, selanjutnya ke menerima pembayaran, mengirim produk, history order, dan menerima produk, dan akhir. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang entity relationship atau IRD. IRD sendiri adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Adapun komponen di dalam IRD sendiri yaitu entitas, atribut, relasi, dan juga garis. Dan di sini entitasnya ada beberapa yaitu admin, produk detail, keranjang, pelanggan, mode page, dan akun. Next. Kemudian logical record structure. Logical record structure adalah lanjutan dari IRD. Setelah menggambarkan IRD, selanjutnya kita akan mentransformasi IRD tersebut ke logical record structure. Adapun aturan-aturan yang berlaku dalam LRS adalah setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut-atributnya berada di dalam kotak. Kemudian sebuah relasi terkadang dibentukkan dalam sebuah kotak bernama entity. Terkadang bisa juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Aturan-aturan di atas akan sangat terpengaruhi oleh elemen-elemen yang menjadi perhatian utama dalam informasi yaitu cardinality atau kardinalitas. Oke, next. Yang berikutnya adalah kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk kebutuhan perangkat lunak yaitu di sini yang pertama ada operating system, ya keterangannya yaitu Microsoft Windows 10 atau 11 atau juga Linux. Kemudian bahasa pemrograman yakni HTML, PHP, JavaScript, CSS, dan Java. Kemudian untuk frameworknya ada Laravel dan Bootstrap, dan database-nya MySQL. Untuk kebutuhan perangkat kerasnya, yang pertama server, ya, keterangannya yang pertama AWS, CPU minimal 4 core, lebih tinggi lebih baik tergantung volume trafficnya. Kemudian yang kedua RAM, minimal adalah 8 GB, disarankan 16 atau lebih. Penyimpanan SSD untuk performa lebih cepat, kapasitas tergantung kebutuhan data minimal 250 GB. Kemudian yang kedua yakni perangkat jaringan atau koneksi internet. Yang berikutnya PC, komputer, CPU minimal Intel i5 dan RAM minimal 8 GB, disarankan 16 GB atau lebih. Next. Selanjutnya ada kendala dan pemecahannya. Kendalanya yaitu ada di batasan waktu. Keterlambatan dapat mengganggu jadwal keseluruhan jika salah satu proyek tertunda. Yang kedua ada keterbatasan anggaran. Ini jika terjadi pembakaran biaya melebihi anggaran yang ditetapkan. Bug. Setelah peluncuran, ini dapat menyebabkan keterlambatan pada tahap pengembangan dan pembekakan biaya jika terjadi bug setelah peluncuran.
Yang keempat ada keterbatasan sumber daya, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan proyek. Cara mengatasinya, pengelolaan waktu yang efektif, menetapkan milestone untuk memantau kemajuan proyek, mengadakan rapat rutin untuk memastikan jadwal tetap terjaga. Yang kedua ada pengelolaan anggaran yang ketat, melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang ketiga ada pengujian, melakukan berbagai jenis pengujian secara menyeluruh. Yang keempat, optimalisasi sumber daya, memberikan pelatihan kepada tim untuk meningkatkan keterampilan. Jika implementasi proyek tidak sesuai dengan rencana proyek, pada bab 2 maka dilakukan evaluasi, mengidentifikasi penyebab keterlambatan atau ketidaksesuaian. Yang kedua, mengalokasikan ulang sumber daya, tenaga kerja anggaran untuk area yang mengalami kendala. Yang ketiga, mengambil keputusan cepat dan tepat untuk mengatasi masalah yang muncul. Baik, sebelum masuk kesimpulan, di sini kita akan bahas untuk proyek yang terlebih dahulu. Sesuai tadi diagramnya, di sini jika kita membuka websitenya, kita akan mulai masuk ke websitenya. Dan di sini untuk pelanggan bisa mulai melihat dari produk-produknya. Di sini terdapat beberapa produk. Jika sesuai dari diagram, di sini produk itu bisa dilihat untuk produk detailnya. Di sini bisa dilihat untuk produk detailnya, bisa dipilih untuk ukuran, warna, dan bisa dibeli. Setelah dari situ, kita bisa mengecek untuk keranjangnya. Di sini kita bisa menentukan untuk berapa banyak hal yang kita akan ingin beli, barangnya, dan hal-hal apa yang ingin kita ganti untuk barang-barang yang ingin kita beli. Jika memang sudah berlanjut ke checkout, di sini bisa kita mulai isi dari alamat untuk pelanggan untuk menerima barangnya. Di sini untuk pembayarannya, di sini untuk prototipe baru ada bank transfer atau cash on delivery. Sesuai dengan diagramnya, di sini bisa dilihat dari my account-nya. Di sini terdapat history order yang sudah diterima dari order-order yang sebelumnya. Ini bisa disimpulkan bahwa untuk memenuhi dinamika pasar yang terus berkembang di era digital, proposal pengembangan toko online ini disiapkan untuk memperluas dan meningkatkan kehadiran ranah online. Kami percaya bahwa dengan menggunakan platform e-commerce yang canggih, strategi pemasaran yang tepat, kami dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan pasar secara signifikan. Dengan menerapkan platform e-commerce yang responsif dan ramah pengguna, bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja online yang menyenangkan bagi pengguna kami dengan fitur-fitur seperti navigasi intuitif, pembayaran aman, dan dukungan pelanggan responsif, kami yakin toko online baru kami akan menjadi tujuan pilihan bagi mereka mencari produk berkualitas dengan layanan terbaik. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami sekian. Jika ada salah-salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.